Pilkada serentak, partai umumkan kandidat dan sejumlah pasangan mulai daftarkan diri ke KPU. KPK segera tindak lanjuti dugaan fasilitas pesawat pribadi Kaisang Pangarep. Juga akibat korsleting, minibus dan sejumlah kendaraan lainnya ludes terbakar. Tim SAR kembali temukan 2 jenazah korban banjir bandang. Halo, selamat selamat pagi. pagi. Senang sekali saya Asra Celinolo Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi hari Rabu 28 Agustus 2024. Iya, seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, diduga akibat korsleting pada pendingin, sebuah minibus ludes terbakar saat hendak dihidupkan mesinnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran juga merambat ke kendaraan lain yang terparkir di dekatnya. Kepanikan melanda sejumlah petugas keamanan dan karyawan perkantoran di kawasan Taman Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa malam. Mereka berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sebuah minibus dengan alat seadanya. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 2 unit mobil Sudin Kebakaran Jakarta Barat langsung melakukan pemadaman api saat tiba di lokasi. Tak hanya meludeskan minibus, si jago merah juga menyambar ke mobil serta sepeda motor yang terparkir di dekatnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran sejumlah kendaraan tersebut. Dugaan sementara api berasal dari korsleting pada pendingin, sementara pengemudi minibus selamat dari maut. Kita tahu-tahu lagi tiduran di kamar atas, tiba-tiba api udah dari kecil terus kita lari ke bawah udah gede. Yang terbakar apa sih? Mobil elf Isuzu Pada saat kejadian ada penumpang atau nggak sih? nggak ada, kosong, Pak. Kosong ya? Ini mobil lagi terparkir atau gimana? Ini mobil mau berangkat jemput karyawan. Api dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Polisi telah memasang garis polisi serta memeriksa sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi melaporkan dari Jakarta. Dalam operasi pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Kedua jasad merupakan ibu dan anak didapati di reruntuhan rumah mereka yang tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah ibu dan putrinya yang ditemukan dalam reruntuhan bangunan rumah yang ambruk di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa siang. Kedua korban ditemukan dalam reruntuhan bangunan yang tertimbun lumpur, sehingga proses penggalian dengan menggunakan ekskavator dilakukan secara berhati-hati agar tidak merusak jasad korban. Kita menggunakan ekskavator untuk melakukan penggalian yang setelah kita pasang marker. Nah, setelah itu pada pukul 11.38, 2 korban diketemukan dalam kondisi meninggal, di mana kedua korban tersebut adalah anak dan orang tuanya. Dengan ditemukan 2 jenazah tersebut, total sudah 18 korban banjir bandang ditemukan, dan 1 orang yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sementara itu, pasangan suami istri dan 4 anaknya selamat dari terjangan bencana itu karena mereka segera keluar rumah ketika banjir bandang menerjang permukiman di Kelurahan Rua. Terdengar suara gemuruh selama 20 detik sebelum lumpur menghantam rumah dan mereka bergegas keluar dari rumah lalu menyeberangi genangan lumpur. Kami satu keluarga di saat itu dalam keadaan tidur dan tiba-tiba mendengar gemuruh suara banjir itu. Kami keluar bersama dengan keluarga, anak sama istri. Itu sudah mendapat lumpur yang sangat besar dalam rumah itu, lumpur yang masuk dalam rumah, dan kami keluar dari lewat pintu depan. Saat ini, Rizwan dan keluarganya menempati lokasi pengungsian di SMK Pelayaran Kota Ternate. Korban banjir berharap bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah mereka yang rusak karena tertimbun lumpur. Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara.
Lantaran kantor KPUD Rokan Hilir Riau terendam banjir, pendaftaran calon kepala daerah dipindahkan ke tempat lain. Sementara itu, banjir yang menerjang kota Medan, Sumatera Utara membuat arus lalu lintas menjadi terganggu karena jalan raya terendam banjir. Beginilah kondisi di Jalan Leda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa sore. Setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut, pengendara kesulitan untuk melintasi genangan air yang tingginya sekira 50 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor mendorong kendaraannya karena mengalami mati mesin akibat terendam air. Akibat banjir, kemacetan lalu lintas mencapai 1 km. Banjir di kawasan tersebut kerap terjadi ketika musim hujan. Selain berada di dataran rendah, diduga buruknya drainase menjadi salah satu penyebab banjir. Sementara itu akibat hujan lebat mengguyur, banjir menggenangi kantor KPUD Rokan Hilir yang terletak di Jalan Lintas Kecamatan Kilometer 4 Bagan Siapi-Api Riau Selasa siang. Ketinggian air yang mencapai 40 cm juga menggenangi tempat parkir dan beberapa ruangan kantor sehingga mengganggu proses pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka dari tanggal 7 hingga 29 Agustus 2024. Untuk kelancaran proses pendaftaran calon bupati dan wakilnya, lokasi pendaftaran dialihkan ke gedung serbaguna Misran Rais yang berada di Jalan Utama Bagan Siapi-Api yang berjarak sekitar 5 meter. Perpindahan tempat pendaftaran calon kepala daerah itu sudah diberitahukan kepada partai pengusung maupun pasangan calon. Diduga akibat kerusakan atau bocor, kapal dengan 12 ABK tenggelam di perairan Pulau Situngkus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan pun berjibaku untuk selamatkan para korban yang terombang-ambing di lautan. Cuaca tidak bagus untuk evakuasi di sini. Kita evakuasi di Setang Barat, di Teluk Setang Barat. Regu penolong atau petugas SAR gabungan berjibaku untuk menyelamatkan 12 ABK yang terombang-ambing di lautan. Kapal motor yang mereka tumpangi karam sekitar perairan Pulau Situngkus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada Selasa sore, petugas berhasil menolong seluruh korban. Dugaan sementara kerusakan geladak atau dek menyebabkan kapal ini tenggelam. Kepala Kantor Perencanaan dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi memastikan dengan temuan seluruh korban, petugas menghentikan operasi pencarian yang melibatkan unsur Lanal, Sibolga, Bahar Kam Polri, Polair Polda Sumut, Polair Sibolga, dan BPBD Kota Sibolga. Tim Liputan melaporkan dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ayah dari Dr. AR yang menjadi korban perundungan para seniornya saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis meninggal dunia. Sang ayah jatuh sakit diduga karena sangat terpukul atas kematian anak kesayangannya. Karangan bunga ucapan duka cita pada Selasa siang kembali memenuhi rumah orang tua Dr. AR di Tegal, Jawa Tengah, yang diduga meninggal akibat perundungan seniornya saat mengikuti program pendidikan dokter spesialis di salah satu universitas di Semarang. Ayah almarhumah AR meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Sang ayah jatuh sakit diduga karena sangat terpukul atas kematian anak kesayangannya. Sebab almarhum meninggal tepat 16 hari setelah meninggalnya AR. Ayah korban kemudian dimakamkan di samping makam sang anak di TPU Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ratusan pelayat juga turut mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dia karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kadinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Sebelumnya diberitakan seorang mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Semarang ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di daerah Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah 12 Agustus lalu. Korban diduga tewas setelah mendapat perundungan dari seniornya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Kasus pemberian izin usaha pertambangan nikel Blok Medan yang diduga menyeret nama menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK juga telah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk menindaklanjuti fasilitas jet pribadi yang digunakan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Publik menyoroti fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep saat berpergian dengan sang istri Erina Gudono ke Amerika Serikat. Masyarakat menilai ada dugaan gratifikasi dalam penggunaan fasilitas penerbangan mewah yang diduga sudah beberapa kali digunakan oleh Kaisang. Hal ini terkait dengan posisi Kaisang yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi.
Meski Kaisang bukan pejabat publik, namun Komisi Pemberantasan Korupsi lewat Wakil Ketuanya Alexander Marwata menyatakan telah memerintahkan Direktur Gratifikasi KPK untuk menindaklanjuti polemik penggunaan jet pribadi ini. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Sementara itu, Selasa siang KPK juga telah menerima laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia bersama Pergerakan Advokat Nusantara terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan nikel Blok Medan. Dalam pengaduan tersebut, sejumlah nama besar ikut disorot, termasuk mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, serta menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Karena jaksa ini adalah jaksa KPK, berarti soal Blok Medan ini kita menganalisa bahwa Blok Medan ini sejak penyelidikan dan penyidikan di KPK sudah diungkap, sudah disebut-sebut. Tetapi mengapa yang namanya Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP nikel itu tidak pernah dipanggil. Pihak pelapor menduga ketiganya terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan izin usaha pertambangan nikel yang dikenal dengan sebutan Blok Medan di wilayah Halmahera, Maluku Utara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Usai kemenangan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Pilkada serentak partai umumkan kandidat dan sejumlah pasangan daftarkan diri ke KPU. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Jakarta dan sekitarnya. Dan juga informasi di pagi hari ini, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta Polri melepaskan mahasiswa yang ditahan saat mengikuti aksi pengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, meski RUU Pilkada akhirnya batal disahkan, ribuan massa elemen mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sama kita bukan cuma ingin cari panggung, harusnya mereka bersuara ketika rapat. Ribuan massa Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta Selasa siang kembali turun ke jalan dan memblokade Jalan Malioboro. Meski tuntutan pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada telah dikabulkan, peserta aksi kembali mengkritisi peran pemerintah dan DPR RI dalam membasmi praktik politik dinasti. Massa menggelar aksi teatrikal untuk mengkritisi lembaga DPR yang kerap mengakali aturan konstitusi. Tak hanya di Jakarta, demo penolakan atas revisi Undang-Undang Pilkada di sejumlah wilayah juga sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah orang ditangkap dengan tuduhan sebagai provokator. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat kepolisian untuk membebaskan para pendemo yang masih ditahan. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan.
Presiden Jokowi meminta aksi demonstrasi yang meluas di berbagai penjuru tanah air dilakukan secara tertib dan damai. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada hari Selasa. Hari ini rencananya pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno akan mendaftarkan pencalonan karena mereka ke KPU Provinsi Jakarta. Tahapan Pilkada tahun 2024 resmi dimulai. KPU Provinsi DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada hari Selasa. Meski telah memasuki hari pertama pendaftaran, belum ada pasangan calon yang mendaftar. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono rencananya akan mendaftar pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana akan mendaftar pada hari Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan calon yang akan mendaftar hendaknya membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi hal-hal ini menjadi bagian dari koordinasi kami dengan tim LO pasangan calon untuk memastikan proses pendaftaran bisa berjalan dengan lancar karena tahapan pendaftaran ini dibatasi dengan waktu yaitu 3 hari. Untuk teknis pendaftaran, KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan prosesi penyambutan dengan kesenian Jakarta dan membatasi pendukung pasangan calon yang bisa masuk kantor KPU hingga 200 orang. Sementara itu, Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dodo Kambe menyatakan pasangan yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Pak Pram besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDI? Nggak ada, langsung di pendaftaran. Ya? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. Langsung di KPUD aja? KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. PD Perjuangan telah mengerucutkan pilihan-pilihannya untuk pasangan calon daerah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan. PDIP memastikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jawa Timur. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi bersama Erawan Setiawan resmi mendaftarkan diri maju dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Bersama para relawan dan pendukungnya politisi Gerindra, Deddy Mulyadi bersama Erawan Setiawan resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam perhelatan Pilkada Jawa Barat sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Pasangan ini menyerahkan sejumlah berkas kelengkapan dan surat administrasi ke KPU Jawa Barat. Dalam kancah Pilkada serentak, pasangan ini mendapat dukungan partai parlemen Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI, serta 9 partai non-parlemen. Saya mohon maaf kepada para sopir yang hari ini terjebak macet, pada mereka yang akan ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja hari ini terganggu, para pedagang yang mungkin penghasilannya hari ini juga menurun gara-gara pendaftaran kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Semoga ke depan pengorbanan yang diberikan dalam waktu 2 jam ini memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat ke depan. Sementara Menteri Sosial sekaligus politisi PDIP Tri Risma hari ini akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jawa Timur. PDIP memastikan pihaknya bakal mengusung mantan wali kota Surabaya itu dan sosok bakal calon wakil gubernurnya masih dalam pembicaraan dengan sejumlah partai pengusung. Kalau Jawa Timur, Ibu Risma insya Allah confirm. Wakilnya? Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi cawagup mendampingi Mbak Risma. Partai Golkar resmi mengusung pasangan calon Airin Rahmidiani kader Golkar dan Ade Sumardi dari PDIP maju dalam Pilkada Banten 2024. Keputusan Golkar ini sekaligus membatalkan dukungannya kepada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma yang sebelumnya juga diusung sejumlah partai termasuk Partai Gerindra. Kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi.
Sedangkan puluhan pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memaksa masuk ke ruang pendaftaran kantor KPU di Pekanbaru Riau. Masa terlibat saling dorong dengan petugas keamanan di depan pintu kantor hingga membuat suasana pendaftaran pasangan Samsuar dan Mawardi Saleh sempat ricuh. Mereka memaksa masuk kantor KPU menyusul adanya larangan bagi yang tak memiliki kartu tanda pengenal dari KPU. Tim Liputan melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Andika dan Hendrar diusung oleh PDI Perjuangan untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dengan menaiki delman, mantan Panglima TNI Andika Perkasa ditemani istri Hetty Perkasa, serta mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan istri menuju ke gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Jalan Veteran Kota Semarang pada Selasa siang. Perjalanan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah ke kantor KPU Jateng dikawal oleh ratusan pendukung dan simpatisan dengan mengendarai sepeda motor dan juga delman. Tiba di kantor KPU Jawa Tengah, pasangan Bacagub dan Bacawagub itu disambut Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Hadi Tri Ujiono. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi diusung oleh PDI Perjuangan untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Andika dan Hendrar Prihadi menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU Jawa Tengah dan akan bertarung melawan pasangan Ahmad Lutfi Tatsyasin. Pendaftaran pilkada serentak ditutup pada 29 Agustus mendatang. Ketemu pertama kali itu waktu masih Panglima. Mas Hendy ini baru menjadi LKPP, saya yang menghadap ke Mas Hendy. Karena ada waktu itu ada tugas-tugas. Iya benar ini, ada tugas-tugas yang harus kita beres. Sementara itu Partai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada para pasangan calon gubernur di sejumlah daerah. Untuk Pilkada Jakarta, Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono. Penyerahan surat rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon gubernur dan bupati serta wali kota di sejumlah daerah diberikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk Pilkada Jakarta, Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara untuk Pilgub Jawa Barat, Partai Demokrat menyerahkan rekomendasi pada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Kedua pasangan tersebut juga diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kreativitas dan energi muda Kang Emil diperkuat dengan pengalaman wisdom dari Pak Suswono. Kerjasama ini, kombinasi ini saya rasa menjadi pasangan ideal untuk menghadapi siapapun lawan di Jakarta ini dan insya Allah menang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Diduga cabuli cucu seorang kakek jadi bulan-bulanan warga. Informasi selengkapnya bersama Nurul Cinta sejarah Pariwara. Awas salah dengar, awas salah dengar. Seorang pria lanjut usia tega mencabuli bocah perempuan berusia 9 tahun di Lebak, Banten. Mirisnya korban masih anggota keluarga, cucu kakak kandungnya. Aparat dari Polres Lebak dibuat repot untuk mengatasi luapan emosi warga yang ingin menghakimi seorang pria ketika dilakukan penangkapan. Warga desa Pamubulan, Kabupaten Lebak, Banten dibuat geram lantaran lelaki berusia 61 tahun itu tega mencabuli bocah perempuan berusia 9 tahun yang masih anggota keluarganya. Warga Sukabumi, Jawa Barat itu merupakan adik kandung kakek korban dan sudah 6 bulan tinggal di rumah keluarga korban. Untuk memuluskan aksi bejatnya, tersangka mengiming-imingi uang sebesar Rp10.000 kepada gadis cilik itu. Tersangka ini merupakan saudara dari kakeknya si korban. Itu kok tersangka itu tinggal di situ berarti udah lama kan? Tersangka ini aslinya kan dari Sukabumi, karena dia tidak punya keluarga dibawalah sama keluarga dari korban. Dampak perbuatan asusila tersangka, korban kini alami trauma dan saat ini dilakukan pendampingan dan pemulihan mental oleh petugas unit PPA Satreskrim Polres Lebak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.
3 komplotan perampok sopir mobil pick-up di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diringkus tim Reskrim Polres Ogan Ilir. Tak hanya merampas mobil serta harta benda, mereka juga menembak dan menganiaya korban. Sopir pick-up ini terluka usai menjadi korban perampokan di Desa Sungai Pinang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada 19 Agustus lalu. Komplotan perampok sadis akhirnya ditangkap polisi. Mereka digelandang ke Mapolres Ogan Ilir hari Selasa. Polisi meringkus para pelaku di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Lahat. Perampokan sadis berawal saat korban, seorang sopir mobil pickup, hendak menjemput karyawan perusahaan tebu. Namun sopir tak bisa melanjutkan perjalanan karena perampok mengadang korban dengan sebatang pohon di tengah jalan. Korban hendak menjemput karyawan untuk nebas tebu. Kemudian di tengah jalan di TKP dia dihadang oleh 3 orang ini dengan cara meletakkan batang pohon di jalur yang akan dilewati oleh korban. Komplotan perampok menembak dan memukul korban dengan menggunakan pistol rakitan. Belum puas, tubuh korban diikat dan ditinggalkan di pinggir jalan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk sepucuk senjata api rakitan dan 1 unit mobil pickup milik korbannya. Ketika tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kawanan pencuri bersenjata api menggasak motor milik seorang perempuan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Salah seorang di antaranya menodongkan pistol ke arah warga yang berupaya membantu korban. Aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan 5 Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi 2 orang pelaku sedang mendorong motor curian terpergok pemilik motor seorang wanita. Lantaran panik, salah satu pelaku menodongkan pistol ke arah sejumlah warga yang berupaya membantu korban dengan melakukan pengejaran. Korban sempat mempertahankan kendaraannya, namun gagal lantaran pelaku sudah berada di atas motornya dan langsung tancap gas membawa kabur motor dengan menerobos kepungan warga. Khawatir diamuk massa, kedua pelaku meninggalkan motornya di lokasi serta sebuah senjata api. Barang bukti itu sudah diserahkan Polsek Penjaringan untuk dilakukan penyelidikan. Disenggol, didorong. Ya. Dorong itu. Terus? Ceweknya itu ya dipertahankan juga, cuman karena makin banyak masa dia langsung gas gitu. Sampai tahu ke sono, ada banyak juga yang udah naik motor, cuman enggak. Seorang kurir narkoba diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi di sebuah jalan desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 2 pria tak dapat berkutik saat polisi menemukan 18 kg sabu-sabu dan ribuan butir ekstasi dari dalam koper yang dibawanya. Buka, kamu jangan. Coba telepon negara, lupa. Dulu nanti bagaimana gampang itu. Buka dulu, kamu tuh tahu punya enggak usah bohong. Sumpah, enggak tahu, Pak. Kedua pria ini tak dapat berkutik saat disergap petugas Dit Narkoba Polda Jawa Tengah di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Keduanya diduga merupakan anggota sindikat peredaran narkoba jaringan Gembong Freddy Pratama. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 18 kg sabu-sabu dan 2.424 butir ekstasi dari dalam koper. Dari 2 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan pembawa koper yang berangkat dari Kalimantan Barat. Sementara 1 orang lainnya adalah yang bertugas menyambut kedatangan koper di pelabuhan. Ini kemungkinan besar adalah juga jaringan Freddy Pratama berdasarkan bungkus sabunya, yaitu berupa gold dari Cina atau yang hijau dari Cina. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, seorang kurir narkoba diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi di sebuah jalan desa. Pria berusia 34 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan. Polisi yang melakukan penggeledahan mendapati barang bukti 1 kg sabu-sabu yang disimpan di bawah jok sepeda motornya. Dari hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada orang yang dituju. Polisi kini telah mengantongi identitas jaringan narkoba tersangka dan masih memburu pengirim dan penerima narkoba. Tim Liputan melaporkan. Seorang pengedar narkoba di Kendari, Sulawesi Tenggara menangis saat ditangkap bersama seorang rekannya. Sementara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 2 pengedar sabu-sabu tak berkutik saat ditangkap di sebuah warung.
Dua pria pengedar narkoba ini tak berkutik saat polisi menyergapnya di salah satu warung di Simpang Kawat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari lokasi itu, polisi menemukan 1 kilogram sabu-sabu yang disimpan di dalam mobil salah seorang pelaku. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan narkoba dalam jumlah besar di rumah salah satu pelaku, yakni sebanyak 6 kilogram sabu-sabu yang sudah dikemas dalam plastik hitam. Rencananya, barang haram itu akan diedarkan di wilayah Serdang, Bedagai, dan Kota Medan. Narkoba didapat kedua tersangka dari Malaysia yang dikendalikan oleh seorang bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Kemudian setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dipakai tersangka, didapati barang bukti berupa 1 kilogram sabu. Kemudian petugas kami terus mengembangkan dan menginterogasi tersangka. Selanjutnya diperoleh alamat rumah tinggal yang bersangkutan, kemudian didatangi dan dilakukan penggeledahan, didapati barang bukti 6 kg sabu. Atas perbuatannya, dua tersangka terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Kita selamatkan, tidak ada sambil. Kita mau apa ini? Kita beriksa. Kita beriksa. Jangan. Pengedar narkoba ini tak kuasa menahan tangis saat ditangkap polisi di sebuah universitas di kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa pagi. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak, namun berhasil dibekuk bersama rekannya. Di lokasi, polisi mendapatkan 3 bungkus sabu-sabu siap edar dari para pelaku. Setelah dilakukan pengembangan, keduanya mengakui menyimpan sabu-sabu lainnya di kamar indekos. Dari penggeledahan lanjutan, polisi mendapati 12 bungkus paket sabu-sabu siap edar. Dari keterangan kedua pelaku, barang haram itu didapat dari seorang bandar yang kini tengah diburu polisi. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, ternyata dua tersangka memberikan pernyataan bahwa gudang mereka berada di kosan yang berada di daerah Kambu. Kemudian dengan tim kami bergerak menuju kosan dan ternyata didapat ada 12 paket yang terletak di kamar. Atas perbuatannya, kedua pelaku dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke Polresta Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Polisi meringkus pelaku pencurian meteran milik PDAM di Bangka Belitung. Sementara di Jakarta, seorang pria babak belur dihajar warga lantaran terciduk mencuri besi dan kabel. Pria ini jadi sasaran amuk massa setelah terpergok warga mencuri di toko besi di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Amarah warga tak terbendung lantaran terduga pelaku sudah berulang kali kedapatan mencuri besi dan kabel di kawasan tersebut. Yang diambil di sini apa aja, Bang? Kabel sama besi-besi, Pak. Kabel yang tembaganya. Ya, tembaga. Banget semua. Berapa yang diambil? Kenapa? Udah banyak yang diambil. Terduga pelaku digelandang ke unit reskrim Polsek Cipayung, Jakarta Timur guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Di Bangka Belitung, aksi pria yang mencuri meteran air di rumah warga di Sungai Liat ini terekam CCTV. Ulahnya terbongkar setelah pihak PDAM melapor ke polisi. Tak berselang lama, aparat berhasil meringkus tersangka yang rupanya seorang residivis. Pelaku diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan di Pangkal Pinang. Ia mengaku telah mencuri 120 meteran air PDAM dan sebuah mesin dinamo yang kemudian dijual ke pengepul barang bekas. Hasil kejahatan itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli obat terlarang. Kami tim Kelambit Polres Bangka bersama dengan tim Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan tindak pidana pencurian pemberatan yang mana pelaku mencuri 120 meteran air yang aksinya dilakukan di 2 kabupaten. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Bangka untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat menenggak minuman keras oplosan, 2 pemuda di Magelang, Jawa Tengah tewas. Dan sejumlah informasi menarik lainnya kami kemas dalam Kilas Peristiwa Fokus Pagi. Pemuda asal desa Paneromo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah ini meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Magelang diduga akibat menenggak minuman keras oplosan. Akibat pesta minuman keras itu, jumlah korban meninggal sebanyak 2 orang dan 3 lainnya masih dalam perawatan medis. Pasangan suami istri mencuri motor di sebuah apotek di Jalan Pulau Asem Timur Raya, Pulau Gadung, Minggu siang terpantau CCTV. Dalam aksinya, Pak Sutri yang berkendara motor itu membawa serta anaknya dengan modus membeli obat.
Seorang pria babak belur dihakimi warga usai kedapatan mencuri motor milik seorang pencari rumput di Pasuruan, Jawa Timur. Setibanya di TKP, polisi mengamankan dan segera membawa pria ini ke puskesmas untuk penanganan medis. Polisi tangkap pria yang tikam anak tirinya. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Asran Syadi. Karena diduga menikam putri tirinya, seorang pria jadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Peristiwa penikaman itu sempat viral setelah diunggah di media sosial. Pria yang diduga menikam putri tirinya menyerahkan diri ke Mapores Pagar Alam, Sumatera Selatan. Tersangka sempat melarikan diri hingga ke Kabupaten Mana, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan terungkap penganiayaan yang terjadi pada 18 Agustus itu karena tersangka tersinggung dengan sikap korban sehingga menimbulkan cekcok. Hubungan tersangka dengan remaja itu tidak akur setelah pria berusia 38 tahun itu menikah secara siri dengan ibu korban. Ketegangan itu memuncak ketika mereka cekcok dan saling menyerang yang berujung pada penikaman korban. Rekaman CCTV penganiayaan itu jadi viral setelah diunggah ke media sosial. Di mana pada saat cekcok lebih awal, korban berupaya untuk menyerang sebagaimana keterangan awal daripada terlapor, berusaha menyerang daripada tersangka. Di mana secara refleks tersangka mengambil pisau dapur juga dan langsung menyerang, berusaha menangkis dan menyerang kepada korban. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana maksimal 2 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. 7 gudang pabrik furniture milik sebuah perusahaan di Kabupaten Serang, Banten musnah dilalap si jago merah. Sementara di Jakarta, 3 ruko hangus terbakar dan api diduga berasal dari kebocoran selang regulator. Api disertai asap tebal terlihat dari ruko di Jalan Asirot, Kebonjeruk, Jakarta Barat yang terbakar pada Selasa sore. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko penjual mie. Seketika kobaran api dengan merambat ke ruko lain serta sempat menimbulkan suara ledakan. Diduga api berasal dari kebocoran pada selang regulator dan kebakaran itu juga menyebabkan 2 pekerja di salah satu ruko mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Api berhasil dipadamkan dalam tempo 1 jam setelah 21 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, 7 gudang pabrik furniture milik sebuah perusahaan musnah dilalap si jago merah pada Selasa sore. Petugas kerahkan belasan unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan petugas masih lakukan pemadaman. Asal api diduga dari dalam ruang produksi saat ada pemotongan styrofoam dengan kawat baja. Kebakaran juga terjadi di sebuah warung makan di daerah Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang ke area persawahan dekat warung hingga membakar tanaman kering lalu membesar. Banyaknya bahan mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api cepat merembet ke bagian lainnya. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Pemirsa, sebuah ambulans bertabrakan dengan sepeda motor di Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi lantaran mobil yang membawa pasien rujukan mengambil lajur kanan dan menabrak motor dari arah berlawanan. Video amatir ini merekam ambulans yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa siang. Sepeda motor itu ringsek, sementara bagian depan ambulans juga rusak. Diduga ambulans yang tengah membawa pasien rujukan mengambil lajur kanan dan menabrak pengendara motor yang tengah melaju dari arah sebaliknya. Dari kendaraan ambulans tersebut dari arah Cililin menuju arah Bandung sedang membawa pasien rawat inap untuk rujukan ke Rumah Sakit Asibunda. Lalu pada saat di tempat kejadian perkara mengambil lalu ke kanan dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor saatnya itu tersebut. Tidak ada korban jiwa, sementara pengendara motor alami luka ringan dibawa ke rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans dengan membawa orang sakit mendapat prioritas untuk didahulukan di jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kecelakaan maut yang melibatkan dua pengendara sepeda motor terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Naas, salah satu motor tewas di tempat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kakak adik yang mengendarai sepeda motor tewas tertabrak truk. Kecelakaan. Timur Pasar Patemon jadian pas malah. Warga berupaya mengevakuasi dua perempuan korban kecelakaan yang tewas tergeletak di Jalan Raya Patemon, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Diduga motor korban melaju kencang menabrak truk bermuatan pasir dari arah berlawanan. Akibatnya pengendara dan adiknya yang masih duduk di bangku SMP tewas di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Truk dari arah barat melaju pelan muatan pasir, sedangkan sepeda motor dari arah timur masuk ke jalurnya truk. Untuk dugaan kami belum diketahui, masih proses penyelidikan. Usai dievakuasi, kedua jasad korban dibawa ke RSUD Bangkalan, Jawa Timur. Sementara polisi melakukan olah TKP guna penyelidikan lebih lanjut. Masya Allah, ya Allah. Kecelakaan maut juga terjadi di Ponorogo. Warga beramai-ramai mengevakuasi korban yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Siman. Korban tewas merupakan pengendara motor bernama Sumadi berusia 56 tahun. Kecelakaan bermula saat korban tengah melaju dari arah Ngerayun ke arah Siman. Tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh pemuda bernama Rendra menabrak kendaraan korban saat berusaha mendahuluinya. Diduga Rendra hilang kendali hingga tak mampu kendalikan laju kendaraannya. Kerasnya benturan mengakibatkan Sumadi tewas seketika di lokasi. Sementara Rendra alami luka-luka. Tahu-tahu sudah teriak tolong pas masak, terus keluar sudah. Ada yang meninggal. Ada. Korban yang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit, sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Ponorogo. Tim Liputan melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit cacar monyet atau monkeypox lantaran penularannya mirip HIV/AIDS melalui kontak fisik secara langsung. Sementara pemerintah memastikan pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap perjalanan internasional untuk mencegah wabah itu ke tanah air. Wabah cacar monyet atau Mpox telah menyebar ke sejumlah negara di Afrika, bahkan hingga ke Swedia dan Singapura, termasuk Indonesia. Dalam acara di salah satu pesantren di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya telah rapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wabah monkeypox atau cacar monyet. Pemerintah selain memantau, juga mengawasi ketat perjalanan internasional untuk mencegah penularan wabah penyakit itu di Indonesia. Pemantauan ini di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai akan dicek suhu dan diperhatikan fisik karena Mpox ini terdeteksi dengan suhu yang tinggi dan juga melalui deteksi secara fisik. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit cacar monyet atau Mpox. Ia menyebut kasus cacar monyet mirip dengan HIV/AIDS sebab penularannya melalui kontak fisik langsung. Ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali dua negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Menteri Kesehatan juga menyatakan pemerintah sedang mengadakan 1.600 dosis vaksin Mpox dari Denmark untuk tahun 2024. Sejak 2022 sendiri sudah ada 1.000 vaksin di Indonesia dan tersisa puluhan dosis saja. Pengadaan vaksin itu menelan anggaran 5,6 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah program prioritas yang akan langsung dilaksanakan di tahun pertama pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program unggulan diantaranya adalah makan bergizi gratis yang anggarannya mencapai 71 triliun rupiah. Anggaran makan bergizi gratis nilai 71 triliun rupiah disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa siang. Program tersebut dirancang guna membangun sumber daya manusia yang cerdas dan juga mendukung UMKM di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis juga akan menyasar pada anak-anak hingga ibu hamil dan menyusui.
program makanan bergizi gratis, 71 triliun desainnya adalah untuk mendukung terbangunnya sumber daya manusia yang cerdas dan menghidupkan perekonomian lokal, regional, daerah, serta terutama bertumpu pada UMKM. Sehingga tidak hanya dari sisi outcome-nya yaitu SDM unggul, tapi output dari sisi multiplier terhadap perekonomian lokal. Masyarakat di berbagai daerah melakukan serangkaian simulasi penanganan bencana untuk mengantisipasi megatrust. BMKG meminta semua pihak waspada karena megatrust diwanti-wanti bisa pecah kapan saja hingga memicu gempa besar dan tsunami. Warga seketika berlarian saat mengetahui permukaan air limpasan bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat meluap pada Selasa siang. Warga yang tengah beraktivitas pun langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, petugas gabungan yang menerima laporan juga mengevakuasi para lansia, ibu hamil, serta anak-anak. Situasi menegangkan tersebut terjadi saat simulasi penanganan bencana yang digelar oleh BPBD Sumedang. Simulasi digelar menyusul adanya isu gempa megatrust yang merusak fisik bendungan Jati Gede. Lokasi tersebut dipilih menjadi tempat simulasi karena lokasinya berada di jalur limpasan air bendungan. Isu megatrust ini sudah mengemuka di warga masyarakat, di mana medsos sudah kemana-mana masuk. Ya, kita justru akan menjelaskan, megatrust itu bukan kita takuti, tapi itu hadapi. Ya, kita hadapi dengan cara apa? Dengan mitigasi. Kita berikan pelajaran, kita berikan antisipasi dengan kesiapsiagaan. Antisipasi menghadapi gempa megatrust juga dilakukan masyarakat di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Warga dihimbau untuk waspada karena wilayah tersebut merupakan lokasi zona merah jika terjadi tsunami. Ketinggian gelombang air diprediksi mencapai sekitar 10 meter, sehingga pentingnya kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana. Sebelumnya, BMKG memprediksi gempa megatrust terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera yang berpotensi menimbulkan tsunami. Peringatan itu dikeluarkan agar semua pihak menyiapkan langkah mitigasi bencana. Tim Liputan melaporkan. Bagi pecinta wisata, sebuah platform perjalanan dan gaya hidup terbesar di Asia Tenggara tengah menggelar pameran di Jakarta. Tidak hanya bisa mendapatkan promo diskon tiket penerbangan dan akomodasi, pengunjung yang beruntung juga bisa bertemu aktor Korea Ji Chang-wook. Sorak-sorai penggemar menyambut kedatangan Ji Chang-wook, aktor kenamaan Korea Selatan yang juga menjadi duta merek platform perjalanan terbesar di Asia Tenggara, Traveloka. Aktor yang populer lewat film Smile Again itu hadir untuk memeriahkan gelaran Traveloka Travel the World Fair 2024. Di ajang ini, para pecinta wisata bisa mendapatkan penawaran spektakuler untuk produk perjalanan domestik dan internasional, mulai dari tiket penerbangan, akomodasi, kapal pesiar, hingga beragam paket wisata. 200 pengunjung yang berhasil menyelesaikan misi Traveloka Travel the World berkesempatan bertemu aktor Korea Selatan, Ji Chang-wook. Traveloka mendapuk Ji Chang-wook sebagai brand ambassador karena memiliki semangat traveling sekaligus memperkenalkan destinasi wisata Indonesia di kancah dunia. Bagi Anda yang mau berburu promo di Traveloka Travel the World Fair 2024, bisa dilakukan secara online maupun offline di Mall Central Park, Jakarta Barat hingga 1 September 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Jelang kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Garuda uji ketangguhan hadapi Argentina. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asrani Syahdi. Pemirsa, seorang pria di Sleman, Yogyakarta tewas tenggelam bersama sepeda motor miliknya di saluran irigasi. Diduga korban tercebur ke saluran irigasi saat melintas di Jalan Menikung. Warga Padukuhan Rajeklor, Kelurahan Tirto Adi, Sleman, Yogyakarta ini menangis histeris setelah mengetahui sang ayah ditemukan tewas di saluran air Sabtu pagi. Yang cukup memilukan, jasad korban terbenam ke dalam saluran dengan tubuh tertindih sepeda motor miliknya. Korban diketahui bernama Sudarmadi, berusia 58 tahun. Saat ditemukan, jasad membengkak dan diduga sudah berada di dalam saluran selama 3 hari.
Petugas gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Warga sudah ditemukan, termasuk rumahnya, alamannya dan sebagainya, motornya semuanya sudah terkondisi. Permintaan keluarga mau dibawa pulang, tapi karena kepentingan dinas akan kami bawa dulu. Belum diketahui penyebab korban terjebak ke saluran air, namun diduga korban kurang konsentrasi saat melintas di jalan menikung sehingga kecelakaan itu terjadi. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas gabungan gencarkan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Ternate, Maluku Utara. Tim SAR memastikan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam itu mencapai 18 orang. 1 orang masih dalam pencarian. Pencarian korban banjir bandang yang melanda Ternate, Maluku Utara terus berlangsung. Upaya pencarian membuahkan hasil, di antaranya petugas gabungan mendapatkan jasad ibu dan anak yang tertimbun lumpur di bawah reruntuhan rumah mereka. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate memastikan jumlah korban meninggal dunia mencapai 18 orang dan 1 orang masih dalam pencarian. Untuk 12 orang korban selamat menjalani perawatan di Puskesmas Jambula, 4 korban di Kelurahan Rua, 2 korban di RSUD Ternate, serta 6 orang lainnya di RSUD Casan Boisere, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Prima, 1 lainnya di Rumah Sakit TNI. Tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian korban lantaran cuaca yang tidak mendukung. Operasi SAR berlanjut Rabu 28 Agustus 2024 pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dari laga penutup pekan ketiga BRI Liga 1, Borneo FC berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 2-0. Berkat kemenangan itu, Borneo naik peringkat kedua di klasemen sementara. Begininya sebuah umpan, lari dan sebuah peluang, gol! Borneo FC meladeni tantangan Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada laga penutup pekan ketiga BRI Liga 1 Selasa petang. 14 menit laga bergulir, Bali United sudah memiliki 2 peluang untuk unggul melalui Made Tito. Namun, dalam 2 kesempatan ini, bola sepakan Tito masih dapat dialoki Pernadeo Argawinata. Lagi-lagi sebuah percobaan dari Ima dan Tito Wiratama. Pada menit 38, Kapten Borneo Stefano Lillipali menebar ancaman lewat sepakan bebas. Fano angkat bola dan sebuah pressing yang sangat baik dan juga sebuah save yang sangat brilian dari... Gol baru tercipta semenit berselang. Berawal dari sepak pojok, Lillipali melepaskan umpan yang ditanduk dengan sempurna oleh Christophe Nduwarugira. Ini jadi gol kedua Nduwarugira bersama Pesut Etam. Skor 1-0 menyudahi babak pertama. Serdadu Tridatu menggencarkan serangan di babak kedua. Kenzo Nambu menyundul umpan Mitsuru Maruoka, tetapi bola masih mengangkasa. 5 menit kemudian, giliran Irfan Jaya yang punya kans emas. Namun sambarannya masih dapat dihalau Nadeo. Pada menit 73, tuan rumah menjauh. Berawal dari serangan balik, Berguinho mengirim umpan silang yang dengan mudah disontek oleh Mariano Peralta. Borneo FC pun menang 2-0, meraih kemenangan ketiga secara beruntun dan naik ke posisi kedua di klasemen sementara dengan poin 9. Tim Liputan melaporkan. Dari laga uji coba, Timnas Indonesia U17 gagal mengulang hasil positif melawan India U17. Di pertandingan kedua, tim Garuda Nusantara takluk dengan skor 0-1. Sudah dilakukan dan masuk Ganesha. Laga uji coba kedua antara Timnas Indonesia U17 kontra India U17 berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa malam. Menang 3-1 di laga pertama, tim Garuda Nusantara mendapat perlawanan sengit di pertandingan kedua. Tuan rumah mendapat peluang untuk unggul di menit ke-11.
di sana. Sebuah kecepatan dari Namun tembakan Alvaro dari dalam kotak penalti masih tak menemui sasaran. Tempo cepat diperagakan kedua tim hingga jual beli serangan terjadi di babak pertama. Namun tak ada yang menjadi gol. Bahaya. Oh bahaya. Kosong di sana. Ya. Pada babak kedua, Fandi Ahmad mendapat peluang untuk membawa Indonesia unggul di menit 53. Itu dia satu peluang terbaik dan sikat. Menerima umpan terobosan yang menusuk kotak penalti, ia melepaskan tembakan namun masih bisa ditahan kiper India. Indonesia justru kecolongan di menit 78. Sumit Sarma membawa tim tamu unggul lewat tandukannya usai menerima umpan sepak pojok. Selepas gol, Indonesia bermain lebih agresif dan menekan pertahanan India. Bola-bola terupas seperti inilah. Lemahnya penyelesaian akhir membuat gol balasan tak kunjung tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan India bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan. Timnas Indonesia U19 melakukan persiapan terakhir jelang laga uji coba melawan tim muda Argentina. Pertandingan ini merupakan pemanasan bagi Garuda Nusantara jelang kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang. Anak asuh Indra Syafri berlatih ringan jelang laga uji coba melawan skuad muda Argentina di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan, Rabu siang waktu setempat. Setelah 2 minggu berlatih di negeri ginseng, jajaran pelatih Timnas U19 telah mematangkan strategi, taktik, dan fisik pemain. Garuda Nusantara tetap menargetkan kemenangan di laga perdana turnamen Seoul Earth on Us meski Argentina diunggulkan dan baru saja menjuarai turnamen di Jepang. Laga ini sekaligus menguji kesiapan anak asuh Indra Syafri jelang kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang. Kita hadir di sini satu minggu sebelumnya dan setelah kami dari Taula turnamen dan ada undangan di sini, kami sangat senang apresiasi ide dari turnamen ini dan Thailand, Argentina, apalagi dan Korea akan kami jadikan uji tanding untuk persiapan kita ke kualifikasi AFC nanti di Jakarta. Pemirsa yang dukung Timnas U19 Indonesia akan bertanding di 2024 Seoul Earth on Us Cup U19 International Tournament Argentina U19 versus Indonesia U19 yang ini Rabu 28 Agustus pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Turki sukses menggelar kompetisi berenang menyeberangi benua Asia ke Eropa di Selat Bosporus. Acara bernama The Bosporus Cross Continental Swim Race ini diikuti berenang dari puluhan negara termasuk Indonesia. Ya, dan berikut liputan Rian Widaryanto yang berkesempatan menjadi peserta di ajang bergengsi tingkat dunia tersebut. Tepi Selat Bosporus Istanbul, Turki, Minggu pagi dipenuhi 2.800-an perenang dari 77 negara dunia. Mereka berkompetisi untuk sebuah ajang bergengsi, The Bosporus Cross Continental Swim Race, atau kompetisi berenang antar benua di Selat Bosporus. Saya bergabung bersama perenang Indonesia mengikuti ajang ini bersama peserta dari tuan rumah Turki dan negara lain, termasuk dari Rusia, Amerika, serta Inggris. Intinya lomba ini adalah mengarungi Selat Bosporus dari benua Asia ke benua Eropa. Makanya disebut interkontinental, antar benua gitu. Sejauh 6,7 km, kita nggak boleh pakai atribut apapun. Dan ini dia, ini ada chip yang sudah saya pasang dari panitia nih. Ini ada GPS-nya juga dan ada penanda waktu. Saat kita nginjek karpet start, langsung akan terekam waktunya. Dan saat nanti kita menginjak karpet finish juga akan kerekam. Jadi pakai ini. Oke, so wish me luck! Menuju titik start, peserta diangkut menggunakan kapal besar. Aturannya sangat ketat, tidak boleh memakai jam tangan atau aksesoris lainnya. Bahkan buoy atau balon pelampung dilarang dibawa. Pukul 10 pagi kompetisi dimulai. Dari titik start, ribuan perenang berhamburan menceburkan diri dari bibir kapal di sisi benua Asia.
Khusus untuk event ini, Selat Bosporus ditutup untuk kapal komersial selama 3 jam. Sementara kapal tim rescue disiagakan mengawasi peserta. Jika ada yang menyerah, mereka akan diangkut oleh tim. Perenang harus berhati-hati karena di beberapa titik ada arus yang berputar. Salah mengambil posisi bisa terseret balik ke titik awal. Kurang lebih 1 jam, perenang sudah terlihat memasuki garis finish. Yang mendebarkan adalah titik finish tidak di tengah selat, melainkan di pinggir. Tidak konsentrasi, perenang bisa kebablasan. Wah, akhirnya saya sampai juga di garis finish dengan waktu 1 jam 17 menit. Sementara batas waktu maksimal yang ditentukan panitia adalah 2 jam. Ya, berhasil finish dan Bosporus hari ini sangat-sangat bersahabat ya. Airnya sejuk, tidak ada binatang-binatang yang bikin gatal atau apapun. Semuanya lancar dan berhasil dapat medali karena finish kurang dari waktu maksimal yang ditetapkan oleh panitia. Sehingga ada nama saya juga, resmi sudah menjadi perenang lintas batas antara Asia dan Eropa. Yeay! The Bosporus Cross Continental Swim adalah kompetisi yang diselenggarakan setiap tahun, dimulai dari tahun 1989. Peserta yang berhasil finish mendapat sertifikat dan gelar sebagai Intercontinental Swimmer atau perenang antar benua. Rian Widaryanto, Fauzul Azim melaporkan dari Istanbul, Turki. YPP CTV Indosiar bersama komunitas God's Little Hands kembali mengadakan kegiatan rekoleksi bersama 40 anak UBK atau Umat Berkarunia Khusus. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Cisarua Puncak Bogor berlangsung seru penuh dengan kehangatan. Komunitas God's Little Hand dari Gereja Santo Yohanes Penginjil Paroki Blok B Jakarta telah mengadakan kegiatan misa khusus bersama keluarga dengan Umat Berkarunia Khusus sejak tahun 2015. Saat ini kegiatan semakin berkembang. Tidak hanya misa, kegiatan juga diisi dengan bina iman, bazar, rekoleksi, hingga seminar bagi keluarga dengan Umat Berkarunia Khusus. Bertempat di Cisarua Bogor, komunitas God's Little Hand bekerja sama dengan YPP SCTV Indosiar kembali berkontribusi dalam menggelar acara rekoleksi bagi Umat Berkarunia Khusus. Mewakili orang tua, anak-anak, dan komunitas God's Little Hands Paroki Blok B, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada YPP, Indosiar, SCTV, dan MTech Group atas supportnya sehingga acara rekoleksi kami ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati. Tujuan dari terciptanya acara rekoleksi supaya dapat mengembangkan kekuatan pada setiap orang tua, dapat menyertai anak terkasih yang merupakan Umat Berkarunia Khusus. Untuk kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk anak-anak ini dan orang tua, di mana kami sama-sama saling belajar untuk sharing, untuk menerima dan kemudian saling menguatkan ke teman-teman sesama GLH. Melalui kegiatan rekoleksi ini, anggota keluarga dengan Umat Berkarunia Khusus bisa saling mengenal, bertemu orang baru, dan mengenal Tuhan sebagai pencipta dengan bimbingan Romo. Fajrin Abdillah melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Astra Syedi pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.